Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia telah beberapa kali mengalami atau melakukan pemilihan umum, yakni tahun 1955, tahun 1971, tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987, tahun 1992, tahun 1997, tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019. Subscribe dan aktifkan notifikasi untuk terus bersekolah. Berikut ini beberapa catatan sejarah pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Pemilu pertama, pemilu tahun 1955. Pemilihan ini merupakan pemilihan pertama yang dilaksanakan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pemilu 1955 dilakukan dalam dua tahap, yakni untuk memilih anggota DPR dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante. DPR merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau badan legislatif yang fungsinya sama dengan DPR yang kita kenal sekarang. Dewan Konstituante merupakan dewan yang akan bersidang untuk membentuk undang-undang dasar yang baru. Pemilu 1955 memilih 260 anggota DPR dan 520 anggota Dewan Konstituante. Pada waktu itu, belum dilakukan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilihan untuk memilih anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955, sementara pemilihan untuk memilih anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada tanggal 15 Desember tahun 1955. Pemilu DPR 1955 ini diikuti oleh 118 peserta yang terdiri atas 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Sementara untuk pemilu anggota Dewan Konstituante diikuti oleh 91 peserta yang terdiri atas 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan. Adapun hasil pemilu 1955 sebagai berikut. Untuk pemilu DPR, Partai Nasional Indonesia meraih 22,32% suara atau setara dengan 57 kursi. Masyumi meraih 20,92% suara atau setara dengan 57 kursi. Nahdlatul Ulama meraih 18,41% suara atau setara dengan 45 kursi. Partai Komunis Indonesia meraih 16,36% suara atau setara dengan 39 kursi. Partai Syarikat Islam Indonesia meraih 2,89% suara atau setara 8 kursi. Partai Kristen Indonesia meraih 2,66% suara atau setara 8 kursi. Partai Katolik meraih 2,04% suara atau setara 6 kursi. Partai Sosialis Indonesia meraih 1,99% suara atau setara dengan 5 kursi. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia meraih 1,43% suara atau setara dengan 4 kursi. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah meraih 1,28% suara atau setara dengan 4 kursi. Dan sisanya diraih oleh partai-partai dan organisasi-organisasi, masing-masing meraih 1 atau 2 kursi. Adapun hasil pemilu 1955 untuk pemilu anggota Dewan Konstituante masih didominasi oleh PNI dengan 119 kursi, Masyumi dengan 112 kursi, NU dengan 91 kursi, PKI dengan 80 kursi, PSII dengan 16 kursi, Parkindo dengan 16 kursi, Partai Katolik dengan 10 kursi, PSI dengan 10 kursi, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia dengan 8 kursi, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah 7 kursi, dan Partai Buruh 5 kursi. Pemilu kedua dilaksanakan pada tahun 1971. Pemilu ini dilaksanakan tanggal 5 Juli 1971, diselenggarakan untuk memilih anggota DPR. Pada waktu itu juga belum dilakukan pemilu untuk presiden. Pemilu 1971 diikuti oleh 10 peserta untuk memilih 360 anggota DPR. Adapun hasil pemilu 1971, Golkar meraih 236 kursi, NU meraih 58 kursi, Parmusi meraih 24 kursi, PNI meraih 20 kursi, Partai Syarikat Islam Indonesia meraih 10 kursi, Partai Kristen Indonesia meraih 7 kursi, Partai Katolik meraih 3 kursi, dan Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI meraih 2 kursi. Sementara Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia dan Murba tidak meraih kursi pada pemilu 1971 meskipun mereka adalah peserta pemilu. Selanjutnya pemilu 1977 sampai pemilu 1997 mempunyai sejarah yang hampir sama, diikuti oleh 3 peserta pemilu, yakni P3, Golkar, dan PDI. Adapun hasil pemilu 1977,
Golkar meraih 62,11% suara atau setara dengan 232 kursi. P3 meraih 29,29% suara atau setara dengan 99 kursi. PDI meraih 8,60% suara atau setara dengan 29 kursi. Pemilu 1982 dilaksanakan serentak pada tanggal 4 Mei 1982. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut. Golkar meraih 64,34% suara atau setara dengan 242 kursi. P3 meraih 27,78% suara atau setara dengan 94 kursi. Dan PDI meraih 8,60 suara atau setara dengan 24 kursi. Pemilu 1987 diselenggarakan pada tanggal 23 April 1987. Adapun hasilnya, Golkar meraih 73,16% suara atau setara dengan 299 kursi. P3 meraih 15,97% suara atau setara dengan 61 kursi. PDI meraih 10,87% suara atau setara dengan 40 kursi. Pemilu 1992 dilaksanakan pada tanggal 9 Juni tahun 1992. Adapun hasilnya, Golkar meraih 68,10% suara atau senilai dengan 282 kursi. P3 meraih 17,01% suara atau setara dengan 62 kursi. PDI meraih 14,89% suara atau setara dengan 56 kursi. Pemilu 1997 dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Adapun hasilnya, Golkar meraih 74,51% suara atau setara dengan 325 kursi. P3 meraih 22,43% suara atau setara dengan 89 kursi. Dan PDI meraih 3,06% suara atau setara dengan 11 kursi. Pemilu tahun 1999 dilaksanakan untuk memilih DPR pada tanggal 7 Juni 1999. Pemilu ini merupakan pemilu pertama setelah reformasi, diikuti oleh 48 partai politik. Adapun hasilnya, PDIP meraih 153 kursi, Golkar meraih 120 kursi, P3 meraih 58 kursi, PKB meraih 51 kursi, PAN meraih 34 kursi, PBB meraih 13 kursi, Partai Keadilan meraih 7 kursi, dan partai-partai yang lain meraih masing-masing 1, 2, 4, dan 5 kursi. Selanjutnya pemilu 2004. Pemilu 2004 dilakukan untuk memilih anggota DPR, memilih anggota DPD, serta memilih presiden dan wakil presiden. Dengan demikian ada 3 jenis pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2004, yakni pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, dan pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu anggota DPR dan pemilu anggota DPD dilaksanakan secara serentak pada tanggal 5 April tahun 2004. Sementara pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan dalam 2 putaran. Putaran pertama pada tanggal 5 Juli tahun 2004 dan putaran kedua pada tanggal 20 September tahun 2004. Pemilu anggota DPR diikuti oleh 24 partai politik, sementara pemilu anggota DPD diikuti oleh perorangan dari 32 provinsi yang menghasilkan 128 anggota DPD. Adapun peserta pemilu presiden dan wakil presiden untuk putaran pertama diikuti oleh 5 pasangan calon, dan peserta untuk putaran kedua diikuti oleh 2 pasangan calon, yakni pasangan calon yang mendapat perolehan suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama. Untuk pemilu tahun 2009 juga dilakukan pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, serta pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu anggota DPR dan pemilu anggota DPD dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama, yakni tanggal 9 April 2009. Sementara pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009. Pemilu anggota DPR pada tahun 2009 merupakan pemilu pertama yang diikuti oleh partai politik lokal di Aceh. Pemilu anggota DPR pada tahun 2009 diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Sementara pemilu anggota DPD menghasilkan 132 anggota DPD dari 33 provinsi pada waktu itu. Pemilu presiden dan wakil presiden diikuti oleh 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pada pemilu presiden dan wakil presiden 2009 hanya berlangsung dalam 1 putaran saja karena salah satu pasangan calon telah memenuhi perolehan suara lebih dari 50%. Pada tahun 2014 juga dilakukan 3 jenis pemilu, yakni pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, serta pemilu presiden dan wakil presiden. Untuk pemilu anggota DPR dan pemilu anggota DPD dilaksanakan pada tanggal 9 April tahun 2014. Memilih 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD. Pemilu anggota DPR diikuti oleh 12 partai politik nasional dan 3 partai politik di Aceh.
Sementara pemilu presiden dan wakil presiden diikuti oleh 2 peserta pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli tahun 2014. Pemilu 2019 juga memilih anggota DPR, anggota DPD, serta presiden dan wakil presiden. Untuk pertama kalinya pemilu dilaksanakan secara serentak, yakni pada tanggal 17 April tahun 2019. Pada hari yang sama, dilaksanakan pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, serta pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu anggota DPR diikuti oleh 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal di Aceh. Sementara pemilu presiden dan wakil presiden diikuti oleh 2 pasangan calon. Adapun hasil pemilu 2004 sampai pemilu 2019 akan saya uraikan dalam video saya yang lain. Silahkan cek di deskripsi video ini.